Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan seputar syirkat dan mudoroh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Mangunjaya. Nama saya Radit Hamas Fatahillah Kanida. Dan saya Muhammad Faris Karino. Nah, kita bakal membahas banyak banget nih tentang materi tersebut, mulai dari pengertian, praktiknya seperti apa, sampai masalah-masalah yang ada di dalam. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan kita yang pertama, yaitu masalah kontekstual. Kalian pernah dengar nggak soal investasi bodong atau pinjol ilegal? Nah, Satgas Waspada Investasi itu pernah nemuin kasus kayak gini. Ada perusahaan yang bawa nama Shirkoh, tapi ternyata nggak punya lintas nih. Ini ngeri banget karena bisa ngerugin banyak orang. Makanya penting banget buat kita tahu gimana syirkah dan murabah yang benar itu kayak gimana. Biar kita bisa bedain mana yang sesuai syariah dan mana yang cuma tipu-tipu doang. Itu biasanya tuh dipakai buat sistem asuransi syariah gitu. Nah, keuntungannya ini nanti usaha tuh bisa jalan tanpa memiliki modal tanpa harus terjun langsung. Nah, jadi kayak dia modal tapi kayak ya udah dia memberikan usaha tanpa harus terjun langsung ke lapangannya karena ada sih modal ini dan tetap sesuai dengan syariahnya. Tapi misalnya juga ada kayak usahanya bisa gagal terus Nah, setelah menyaksikan penyampaian materi dari kami tadi, kita dapat menarik kesimpulan-kesimpulan. Jadi dari semua yang udah kita bahas, intinya itu syirkah dan mudharabah itu ngajarin kita buat kerja sama yang adil, transparan, dan jauh dari riba. Ini penting banget di zaman sekarang yang penuh penipuan berkedok investasi. Yuk kita mulai untuk selektif dan cerdas dalam memilih bentuk kerjasama dan investasi. Pahami akadnya, pastikan sesuai syariah, dan jangan gampang tergiur cuan instan. Ekonomi halal itu bukan cuma soal untung, tapi juga soal berkah. Sekian pembahasan kita tentang syirkah dan mudharabah. Semoga materi ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana kita bisa berbisnis dengan cara yang adil dan sesuai prinsip syariah. Jangan lupa untuk selalu memeriksa akad dan pastikan semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Semoga kita bisa selalu mengambil keputusan yang baik untuk di masa depan kita nanti. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.